Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan halaman list produk di panel admin. Langkah yang pertama, kita buat satu folder baru. Di dalam folder page ini kita akan beri nama panel di sini. Kemudian kita buat satu file baru bernama index.view. Karena di halaman panel admin ini tidak akan ada dashboard, kita langsung arahkan untuk membuka list produk. Kita akan copy saja kodenya, jadi langsung diarahkan ke panel produk seperti ini. Jadi ketika user tidak sengaja membuka halaman dashboard, akan langsung diarahkan ke panel produk. Selanjutnya kita akan buat satu folder baru di dalam folder panel bernama products. Seperti ini. Kita buat file baru di sini index.view. Ini adalah halaman list produknya. Jadi kita akan set di sini. Saya coba copy dulu untuk bagian awalnya di sini. Jadi kita akan menggunakan library loading lagi di halaman ini karena akan hit API terkait list product. Kemudian di sini kita akan import onMounted dari view. Ini bisa ditambahkan atau bisa dihapus juga, tidak masalah karena sudah auto import dari Nux-nya untuk callback onMounted. Kemudian di kode yang ini define page meta, yaitu kita akan menggunakan panel layout yang sebelumnya kita buat dan juga middleware verify token. Untuk memanggilnya itu menggunakan kebab case seperti ini. Jadi satu katanya itu akan dipisahkan menggunakan strip seperti ini. Jadi panel strip layout, kemudian middleware-nya juga verify strip token. Ini adalah middleware-nya yang sebelumnya dibuat, verify token, dan juga layouts-nya itu panel layout yang ini. Jadi kita define di bagian composition API-nya. Jadi nanti secara struktur tampilannya mengikuti yang kita set di panel layout ini. Jadi kita hanya akan mengisi slot yang ini saja. Karena sebelumnya kita sudah set strukturnya seperti ini. Saya coba tampilkan dulu untuk bentuk visualnya agar terbayang. Saya coba save terlebih dahulu, lalu jalankan npm run dev. Yang sebelumnya page not found. Setelah dijalankan, kita tunggu. Nah, sudah masuk ke halaman products. Ini linknya, kemudian ini adalah navigasinya. Ini menggunakan struktur dari layout panel layout, karena kalau kalian lihat di sini di file yang index.view di folder products kan belum di set apa-apa untuk tampilannya, tetapi sudah muncul seperti ini. Kalau kita set contohnya test product list, kita refresh, nah munculnya otomatis langsung ada di sini karena kita menggunakan template struktur dari panel layout. Jadi ini adalah navigasinya dan kita hanya mengisi yang kita set di sini. Untuk slot ini merupakan keyword bawaan dari Nux yang bisa kita gunakan.
Jadi ini cukup menghemat waktu jika kalian ada halaman yang strukturnya sama. Dan ini kan kita set si products-nya itu lagi aktif ya. Kalau kalian lihat di sini target linknya itu /panel/products. Kalau kalian cek di linknya sama /panel/products, otomatis si menunya sedang aktif seperti ini. Jadi kondisi di komponen yang kita set sebelumnya di panel menu item yang ini tampilnya seperti ini. Kalau nanti user membuka halaman reviews list, maka reviewsnya yang akan berwarna biru untuk backgroundnya. Jadi ini penanda agar user tidak bingung sedang di halaman yang mana. Oke, kita lanjutkan untuk pengerjaan list produknya. Kita akan memanggil API dari list produk ini. Saya kopikan dulu untuk kode-kodenya. Kita tambahkan di sini. Di sini kita hit API/products untuk mendapatkan list produk-produknya. Kemudian untuk get row number ini berguna untuk menampilkan angka atau nomor dari tabel karena ada pagination. Dan fungsi delete item ini adalah ketika admin ingin menghapus produk. Saya coba kopikan dulu untuk kode lengkapnya. Tambahkan di bawah sini. Kemudian tampilannya saya kopikan dulu, baru saya akan menjelaskan agar terbayang maksud dari kodenya. Oke, saya coba refresh, tampilannya seperti ini. Saya coba cek dulu, sudah berhasil. Nah, saya jelaskan dulu untuk kode-kode dari halaman ini. Jadi ada beberapa variabel penampung di halaman ini, yaitu variabel products, page count, loading, dan columns. Untuk products ini adalah penampung dari API. Jadi kita tampung di variabel products ini, dan di sini juga kita cek ada memakai fungsi ref, berarti produk ini reaktif variabel. Oleh karena itu untuk set atau mengambil nilainya mesti menggunakan .value jika di composition API ini. Begitu pula dengan yang page ini menggunakan fungsi ref, berarti variabel page ini reaktif variabel. Sedangkan untuk yang page count dia akan langsung sama dengan 10, berarti tidak perlu menggunakan atribut value untuk mendapatkan nilainya. Kemudian yang loading ini adalah komponen dari view loading overlay, dan yang columns ini merupakan variabel untuk menampilkan kolom di table. Kalau kalian lihat di sini ada 4 kolom sesuai dengan yang kita set di sini. Ini merupakan key-nya dan ini merupakan labelnya. Ini nomor menggunakan hashtag, kemudian ini slug, ini title, dan ini action. Untuk key-nya itu kita bisa set untuk yang nomor itu menggunakan number, untuk yang slug menggunakan slug huruf kecil semua disesuaikan dengan API, dan title juga disesuaikan dengan response API. Kemudian untuk yang actions dan number ini merupakan custom key yang digunakan di fungsi di atasnya. Lalu berikut ini merupakan variabel rows.
agar menampilkan nomor-nomor atau angka dari datanya. Ini ada di official dokumentasi yang di website ini. Kalian bisa coba cek juga. Jadi intinya itu akan dihitung rows-nya berdasarkan pagination. Jadi si product value ini akan di slice. Maksudnya di slice itu, maksud dari kode ini adalah kita akan mengambil data per page-nya. Kita akan set per halamannya itu mengambil 10 item. Contohnya di halaman pertama, untuk kode ini kan ada 2 argumen. Kalau kalian cek ada koma di sini. Untuk argumen pertama adalah start point-nya, dan argumen kedua adalah jumlah item yang akan diambil menggunakan fungsi slice di array products ini. Contohnya di sini page-nya itu bernilai 1, berarti untuk argumen pertama 1 kurangin 1 sama dengan 0, dikali 10 berarti tetap 0. Untuk argumen kedua adalah 1 dikali 10 berarti 10. Berarti di sini tuh untuk yang halaman pertama 0,10, berarti akan mengambil data dari variable products, indeks startnya itu dari indeks ke 0, dan akan mengambil 10 item. Oleh karena itu di halaman pertama ini akan mengambil 10 data saja. Jika ada lebih akan muncul di halaman selanjutnya, karena data per page ini ditampung di variabel rows ini. Jadi nanti untuk tampilannya itu tidak menggunakan variabel products tetapi variabel rows, agar tidak muncul semuanya tetapi muncul 10 item per halaman. Kemudian untuk bagian onMounted ini adalah berguna untuk memanggil fungsi getProducts ketika halaman sudah siap ditampilkan ke user. Kita coba cek untuk fungsi getProducts-nya. Sama seperti di halaman lain, kita menggunakan loader di sini untuk menampilkan indikator loading. Kemudian kita coba reset terlebih dahulu untuk tabel datanya menggunakan rows.value sama dengan kurung kotak seperti ini. Ini menandakan bahwa variabel tersebut adalah array. Dan juga menggunakan value seperti ini berarti variabel rows merupakan reactive variable. Ini adalah fungsi untuk mengambil datanya menggunakan custom fetch. Kita cek juga responsnya apakah ada atau tidak. Kita simpan ke variable products. Jika error akan menampilkan alert di sini. Dan jika sudah selesai akan kita hilangkan untuk loadingnya. Kemudian untuk yang get row number, kita akan ambil dari indeks, parameter indeks dikalkulasikan dengan ini. Contohnya tadi page-nya itu bernilai 1 dikurangi 1 berarti kan 0. 0 dikali 10 untuk page count berarti tetap 0. Kemudian ditambah indeksnya, misalkan indeks ke 0 ditambah 1, berarti untuk yang elemen pertama atau indeks 0 itu row numbernya 1 seperti ini. Jadi untuk indeks berikutnya akan sequence jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Ini fungsi dari get row numbernya. Karena jika tanpa menggunakan kalkulasi berikut ini, ketika di page berikutnya akan reset ke 1 lagi. Oleh karena itu perlu menggunakan kalkulasi ini. Sedangkan untuk delete item adalah untuk menghapus
data produk di halaman ini. Kita akan buat fungsinya itu pakai confirmation dialog terlebih dahulu. Jadi kita cek apakah yakin ingin menghapus data atau tidak. Kalau yakin, akan lanjut ke bagian if ini. Lalu akan memanggil API products menggunakan metode delete. Karena kan yang kita buat sebelumnya itu untuk menghapus data produk harus menggunakan metode delete dengan menggunakan ID produk untuk parameternya. Jika sukses, akan muncul alert dan akan hit API get products lagi. Jika gagal, akan muncul alert juga. Dan ketika sudah selesai, akan kita hilangkan untuk loading indikatornya. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, ada satu wrapper utama di mana di sini tuh lebarnya itu 100% dengan tingginya itu otomatis, tetapi memiliki minimum tinggi sesuai dengan ukuran layar pengguna. Lalu kita set urutannya itu diurutkan secara vertikal dari atas ke bawah dengan padding 40 pixel. Kemudian menggunakan font family Josephine Sans dengan teks berwarna hitam. Untuk font like ini, teksnya itu akan kita set tipis secara defaultnya. Lalu untuk overflow scroll ini, karena kita menggunakan table, jika ternyata lebarnya itu sangat lebar, akan bisa di scroll. Kemudian di dalam wrapper tersebut ada judul yang products ini. Teksnya itu sekitar 48 pixel. Jadi seukuran ini dan tidak tebal, tidak tipis, jadi normal. Kemudian untuk ini ada komponen tombol untuk menambah data. Nanti kita akan alihkan ke halaman form di tahap selanjutnya. Untuk kelasnya seperti ini, memiliki background berwarna biru dengan teks berwarna putih dan ada border radius 6 pixel. Jadi ada efek lengkungan di sini. Kemudian ada padding secara vertikalnya itu 8 pixel dan horizontalnya itu 16 pixel. Kemudian di sini ada ML auto, artinya itu margin left-nya itu otomatis. Jadi akan secara kalkulasinya itu akan di-fullkan lah istilahnya. Jadi mentok di kanan ini. Kemudian untuk MT5 ada margin top 20 pixel, jadi ada jarak 20 pixel dari title. Kemudian ada class hover di sini, jadi ketika di hover akan memunculkan efek bayangan seperti ini dengan durasi 200 millisecond. Itu untuk komponen dari tombol tambah data. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen dari Nux UI, yaitu uTable dan uPagination. Kita menggunakan properti atau atribut columns di sini dan juga atribut rows. Untuk columns menggunakan variabel columns yang ada kita set di bawah sini, dan untuk yang rows juga sama menggunakan variabel yang kita set di bawah sini. Selanjutnya di sini ada kelas MT5, artinya itu memiliki margin top sebanyak 20 pixel. Kemudian di sini juga kita bisa set empty state-nya, yaitu ketika tidak ada data apapun di sini akan menampilkan teks no items. Kemudian ini merupakan custom column dari number dan action. Karena kan kalau kalian lihat untuk Slack dan title ini sudah sesuai dengan respons API, sedangkan yang kolom number dan action itu tidak ada dari respons API, karena uTable ini bisa secara otomatis menampilkan data dari
respons API selama key-nya itu sesuai dengan nama responsnya. Oleh karena itu kita akan set di sini. Untuk yang pertama itu kolom number. Nah, untuk formatnya itu menggunakan hashtag key strip data seperti ini. Kita bisa menggunakan salah satu parameter yang tersedia dari uTable, yaitu antara index atau row. Untuk yang kolom number kita menggunakan index agar bisa mengkalkulasi menggunakan fungsi getRowNumber yang kita set sebelumnya di sini. Jadi agar ketika data produknya banyak, nomornya itu tidak reset ke angka 1 lagi, tetapi akan lanjut ke misal di sini halaman pertama sampai 10, halaman kedua start dari angka 11, tidak dari 1 lagi. Ini fungsi dari getRowNumber. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu action strip data. Jadi samakan key-nya di sini action, kemudian ada data di sini. Itu merupakan format yang telah ditentukan dari uTable-nya. Kalian bisa coba cek di official dokumentasinya. Kalian bisa cek di sini untuk komponen table dari NuxUI. Kita bisa gunakan parameter atau argumen kedua yaitu row. Jadi di uTable itu tersedia index atau row. Bisa pilih dua-duanya atau pilih salah satu seperti ini. Kemudian ini merupakan komponen atau kode untuk menampilkan tombol edit dan delete. Untuk edit akan diarahkan ke halaman form. Jadi kita akan diarahkan ke panel /product form kemudian parameter select. Itu akan kita buat di bagian berikutnya. Kemudian untuk yang bagian delete seperti ini kodenya, memiliki teks berwarna merah dengan ketika di hover akan berwarna hitam seperti ini. Jika diklik akan memanggil fungsi delete item menggunakan atau mengirimkan argumen row juga. Jadi nanti akan memanggil fungsi delete item yang ada di sini. Kenapa perlu row? Karena di sini ada beberapa atribut yang diperlukan yaitu title dan ID-nya. Saya coba contohkan. Di sini saya coba refresh dulu. Saya coba hapus untuk yang nomor pertama ini. Saya coba klik delete. Lalu klik OK. Maka data berhasil dihapus. Ketika kita coba klik OK lagi, data sudah berhasil di refresh dan jumlahnya sudah berkurang menjadi 9 dari 10 data sebelumnya. Itulah langkah-langkah terkait pengerjaan halaman ini. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.